there's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Not here. It's been way too long. Untuk bersih-bersih kali ini aku awali di kamar utama yang super berantakan ya teman-teman, terutamanya baju-baju. Itu baju-baju udah disetrika sebenarnya, cuma memang kalau dimasukin ke dalam lemari itu suka males banget. Sebenarnya aku punya jadwal untuk memasukkan baju-baju yang sudah disetrika ke dalam lemari, yaitu di malam hari. Tapi ya gitu ya teman-teman, kadang-kadang jadwal kita itu tidak bisa diprediksi. Pasti ada aja halangannya. Nah, malam kemarin tuh ada orang yang meninggal. Jadi di tempat aku udah 2 hari berturut-turut gitu ya teman-teman. Yang pertama, tetangga yang meninggalnya itu laki-laki, udah agak sedikit sepuh. Beliau itu kerjanya nelayan, karena kita kan daerah pantai gitu teman-teman. Nah, katanya pas malam kemarinnya itu pergi melaut, tapi ternyata namanya juga umur ya teman-teman, kita nggak tahu. Padahal sehat pas berangkatnya, tapi nggak tahu apa yang terjadi, nggak ketahuan juga, tahu-tahu udah nggak ada. Nah, malam tadi itu kehalang lagi karena memang ada tetangga aku, ibu-ibu ini, beliau itu sebenarnya menurut aku sih sehat ya, karena beberapa pengajian minggu-minggu yang lalu itu ada. Tapi Masya Allah ya teman-teman, namanya umur kita nggak tahu. What I need and that ain't changing. Untuk kamar ini juga lama banget nggak dipakum ya teman-teman, debu-debunya ini udah banyak banget. Kasurnya juga sekalian aku vakum, bantal-bantalnya juga sama. Jadi walaupun tidak terlihat, memang debu-debu ini nempel. Nah, beberes kali ini aku lakukan pagi hari ya teman-teman. Setelah di dapur selesai, anak-anak juga udah pada berangkat sekolah. Yang di rumah itu hanya anak bungsu, dia belum mandi ya teman-teman. Masih pakai baju tidur, kemudian main-main juga. Pokoknya aku biarin aja, yang penting anteng gak rewel. Dia itu kalau misalkan udah mandi, pastinya main keluar dan ujung-ujungnya pasti jajan. Mendingan kayak gini ya teman-teman, kalau belum mandi dia itu belum berani keluar rumah. Nah, beginilah kamar kalau misalkan belum dibersihkan, dan ini tuh berlaku setiap hari ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan rumah aku selalu bersih, itu nggak benar. Jadi kalau pagi hari yang namanya tempat tidur di kamar utama ataupun di kamar anak-anak semuanya berantakan. Kalau misalkan sehari aja kita nggak beres-beres rumah, aku nggak tahu ya teman-teman gimana jadinya. Mungkin debu-debu ini banyak banget, rumah juga berantakan. Maklum ya teman-teman, kalau misalkan punya anak-anak kecil, walaupun kita udah selalu ngasih contoh yang baik-baik untuk mereka, terutama bersih-bersih, mereka itu pastinya nggak bisa gitu sendiri, selalu kita harus yang nyuruh. Kalau cara aku membersihkan rumah itu ya teman-teman, karena punya anak kecil, jadi satu ruangan dulu dibereskan, contohnya kamar ini dibereskan, dipel, setelah itu baru mandiin anak-anak dan menyuruh mereka untuk diem di sini. Jadi ruangan yang lainnya tidak akan terganggu. Kebetulan di kamar ini tuh ada TV ya teman-teman, jadi kadang-kadang mereka itu anteng tinggal di sini, aku pun lebih leluasa beres-beres di tempat lain. Nah, ini dia kamarnya, kalau misalkan udah dibersihkan pastinya terlihat luas. Tips dari aku, kalau misalkan pengen sebuah ruangan itu terlihatnya luas, usahakan warna dinding ya teman-teman. Kita gunakan yang putih polos aja deh, atau misalkan warna-warna yang cerah lainnya. Nah, kemudian supaya lebih luas lagi, jangan terlalu banyak barang-barang. Kalaupun lemari itu pepet-pepetin ke pojokan gitu ya teman-teman. Pas aku keluar rumah, ternyata di depan rumah itu udah rame banget. Aku pun nimbrung dulu sebentar ke sana. Setelah itu baru lanjut untuk nyiram-nyiram tanaman di depan. Ini udah menjadi suatu kewajiban. Setelah kemarau panjang ini, tanaman-tanaman aku ini harus banget disiram setiap hari, karena tanahnya itu cepet banget kering ya teman-teman. Nah, ini sambil aku buang airnya tadi tuh bekas dari ngelap-ngelap gitu ya teman-teman.
Jadi untuk ngepel kali ini nggak aku pakein deterjen supaya airnya bisa disiram juga ke tanaman atau ke tanah. Karena memang ngepel aku kali ini tuh udah setiap hari gitu dipelnya. Kalau misalkan lantainya kotor banget baru itu menggunakan sabun. Nah, aku juga ngelap-ngelap kaca ya teman-teman. Kaca ini pun kalau musim kemarau cepet banget kotornya. Nah, bisa kelihatan jumlah dari debu itu kelihatan di kaca mobil. Di kaca mobil satu hari aja ditaruh nggak kemana-mana gitu mobilnya, udah tebel itu yang namanya debu. Karena rumah aku itu dari depan jalan ke samping jalan sampai ke belakang pun jalan, dikelilingi sama jalan kanan kiri. Pokoknya sekarang ini kalau siang hari aku nggak berani deh buka pintu ya teman-teman, terutama pintu samping. Nah di samping itu mepet banget ke jalan, di depannya juga ada lahan kosong yang tentunya banyak tanah-tanah gitu ya teman-teman. Jadinya debu-debu pada masuk ke rumah. Nah ini juga bunga udah penuh dengan debu, sekalian aja aku mau siram-siram bekas tadi habis ngebersihin kaca gitu ya teman-teman, habis ngelap-ngelap kaca, airnya aku gunakan untuk membersihkan bunga. Nah bunga itu tuh udah lama banget, udah gak tahu berapa tahun, 10 tahun mungkin ada ya teman-teman. Nah itu masih bagus sebenarnya, cuma daunnya aja agak sedikit rontok. Nah cuaca di luar panas, tadi bisa teman-teman lihat sendiri kucing-kucing itu sekarang pada diemnya di kolong mobil. Mungkin di sana lebih sejuk, angin juga kan semilir karena di depannya itu jalan. Kalau misalkan ada mobil atau motor pasti anginnya kencang banget. Setelah bagian luar selesai, aku berpindah ke bagian kamar. Jadi kamar ini tuh kamar anak-anak yang digunakan sama anak-anak aku yang ada di rumah. Tapi kalau misalkan semuanya kumpul, 6-6-nya di rumah, kamar ini udah gak cukup ya teman-teman. Biasanya mereka pada tidurnya di luar. Jadi aku gak bisa ngebayangin kalau misalkan pindah ke rumah baru yang ada di pesantren, sedangkan kamarnya itu cuma 2, ruang tamu, dapur itu kecil banget. Tapi mudah-mudahan bisa secepatnya kalau misalkan rumah ini terjual, aku bisa bangun sedikit di sana. Pokoknya bisa kembali membangun rumah lagi di sana. Nah tapi ternyata memang sampai saat ini ya teman-teman, kayaknya baru ada yang nawar sampai 700 jutaan. Kata suami kalau misalkan dijual 700 jutaan mungkin untuk membayar tanah pesantren aja gitu masih kurang, kemudian buat modal usaha kita masih kurang, apalagi kalau misalkan kita pengen bangun sedikit rumah atau nambahin di sana juga kurang. Ngebangun sekarang ini ya teman-teman nggak bakalan bisa, kayaknya bisa seperti segede rumah ini, palingan juga satu kamar 100 juta itu paling rumah 2 kamar gitu teman-teman. Rumah yang ada di pesantren kayak gitu mungkin itu juga 100 juta lebih. Jadinya harus benar-benar bersabar dan terus berikhtiar. Doa juga ya teman-teman. Pokoknya doakan teman-teman semua semoga ada jalan keluar yang benar-benar bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya dan pokoknya diberikan yang terbaik aja. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Nah langsung ini gak kerasa ya teman-teman udah beres-beres di dalam rumah lagi. Kalau misalkan kita mau pakai vacuum cleaner, usahain yang namanya sampah-sampah yang gede-gede itu diambilin dulu. Soalnya vacuum ini hanya bisa nyedot debu sama rambut-rambut. Kalau misalkan benda-benda yang agak sedikit gede, misalkan batu walaupun kecil tapi itu nggak bisa masuk ya teman-teman, takutnya juga rusak.
Kalau misalkan ada kertas atau bekas-bekas jajanan anak-anak plastik itu juga sama harus kita ambilin. Kalau aku sendiri sapu itu nggak bisa gitu teman-teman, nggak bisa dihilangin walaupun udah punya vacuum cleaner, tetap sapu itu selalu digunakan untuk menjangkau bagian kolong-kolongnya. Nah, vacuum itu hanya untuk nyedot debu-debu gitu teman-teman, terutama yang ada di karpet. Kalau misalkan yang menjangkau ke segala arah sampai kolong-kolong itu ya sapu. Nah, tadi tuh ada kakak ipar ke rumah gitu teman-teman. Dia habis dari sekolahan anaknya. Aku juga sebenarnya berhenti sebentar nganterin kakak ipar aku ke pesantren karena di sana kita mau ngambil sayuran. Ada kangkung, ada kacang. Pokoknya di sana tuh banyak sayur-sayuran, bahkan mungkin gak keambil gitu teman-teman. Udah kacangnya juga udah pada tua-tua pas aku ke sana. Jadi sayang banget, anak-anak santri itu mungkin nggak pada suka ya sama sayuran yang kayak gitu. Memang kalau anak-anak kecil itu sepertinya sama sayuran-sayuran itu nggak suka. Berbeda kalau misalkan sama kita zaman dulu waktu kecil, apa yang dimakan orang tua kita pun makan. Kalau anak zaman sekarang kayaknya ke sayuran itu paling susah. you soon. If I can lay down beside you, I would. Nah, ini gak kerasa banget udah agak siang, matahari juga udah bersinar terang. Walaupun sekarang jam 10 pagi misalkan, tapi matahari itu benar-benar panas banget ya teman-teman. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu puncaknya. Keluar rumah udah pasti pas masuk lagi tuh kepala terasa agak sedikit nyut-nyutan gitu teman-teman. Terutama untuk aku yang memang jarang banget keluar rumah. Aku tuh kalau misalkan udah di dalam rumah mengerjakan kerja kayak gini pun berasa 24 jam itu masih kurang ya teman-teman. Kita harus ngeberesin rumah, ngeberesin baju, ngeberesin piring, dan semua itu kalau dikerjakan setiap hari benar-benar membutuhkan waktu. Jadi harus pinter-pinter deh nyempetin supaya kita pun punya waktu untuk diri sendiri. Tapi kalau udah punya jadwal tersendiri sih segala sesuatunya pasti bakalan berjalan mudah ya teman-teman. Is thinking about you, not doing well. Don't know. Nah, ini untuk ngepel di bagian luar, jadi kain pelnya itu aku samain ya teman-teman, karena setelah aku ngepel pasti kain pel ini aku rendam menggunakan air panas, jadinya langsung bersih. Jadi sekalian sekarang ngepelnya mundur ke belakang, jadi nanti pas bagian terasnya itu yang paling terakhir supaya ngirit. Sekarang ini udah agak sedikit males gitu, terlalu banyak cucian, megang-megang air itu udah males banget ya teman-teman. Nah, ini dia aku udah mulai ngepel di bagian teras bawah. Ini yang paling banyak debunya gitu ya teman-teman. Pokoknya ini beberapa garis aja udah langsung aku bilas kembali supaya hasilnya itu benar-benar bersih dan kinclong. Untuk kegiatan bersih-bersih di hari Jumat biasanya aku tuh motongin kuku anak-anak gitu teman-teman. Kalau yang udah pada gede mereka udah bisa sendiri. Soalnya kalau sekolah agama setiap hari Jumat itu diperiksa kuku. Jadinya mereka sekarang udah bersihin kuku itu udah sendiri aja, soalnya takut sama gurunya. Nah, itu dia tadi kotoran untuk hari ini. Banyak banget kotorannya, seluruh rumah aku bersihkan. Nah, itu tuh dalam satu hari gitu teman-teman. Debunya udah sebanyak itu, terutama debu sama rambut. Jadi rambut aku rontok, rambut udah mulai nipis gitu ya teman-teman. Jadinya di mana-mana ada yang namanya rambut. Nah, itu untuk kotoran dari vakum kasur juga sama, tebel. Kita ngelihatnya dari luar itu lihat bersih, tapi ternyata dalamnya kotor banget, banyak debu-debunya. Nah, ini lap yang paling aku sukai gitu teman-teman. Soalnya ini enak banget
Kalau nyucinya itu langsung pakai sabun sedikit aja udah langsung bersih. Nah, lanjut aku pel di bagian kamar, di bagian ruang tengah semuanya. Nah, itu untuk pintu samping aku jarang buka untuk siang hari gitu ya, teman-teman. Karena di situ kalau misalkan kebuka sedikit aja hawanya panas sama banyak debu-debu. Kadang-kadang aku bersihin, cuma memang nggak setiap hari aja ngebersihinnya, paling 2 hari 1 kali bersih-bersih untuk area pinggir itu. Karena di situ tuh sempit, banyak ada tempat jemuran di situ. Jadi kalau misalkan nyapu atau ngepel itu harus lagi mood untuk bagian di sana. Nah, ini dia rumah setelah dibersihkan udah makin kinclong ya teman-teman, serasa nggak rela kalau misalkan untuk dijual, tapi mau gimana lagi. Kita harus pindah walau bagaimanapun harus hijrah ke pondok pesantren, itu merupakan masa depan kita. Ini lanjut untuk siang harinya aku bikin puding. Pudingnya udah dari bulan lalu aku beli, cuma baru sekarang ini dipasak. Aku bikin flaknya dulu, flaknya itu mudah banget. Cuma 2 bahan, susu sama tepung maizena, udah dapet plak seperti ini. Alhamdulillah pekerjaan aku hari ini tuh udah selesai. Terima kasih yang sudah ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.